Ada sebuah hadis, ya, hadisnya sering kita dengar untuk dapat berkah. Jadi ahli hadis ini punya satu tradisi, walaupun hadis yang sama dibaca 100 kali, itu mereka baca. Kenapa? Karena ada hadis nadarullah mra'an sabi'a maqalati. Allah akan beri cahaya kebahagiaan bagi orang yang mendengarkan hadis Nabi. Itu sebabnya kami nggak pernah bosan baca hadis innamal a'malu binniyat. Padahal sudah hafal dari SD. Kenapa setiap baca hadis itu dapat nur gitu? Bahwa tabarruk, ngambil berkah terbaik itu adalah mengambil berkah dengan kalam-kalam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bertabaruk dengan kalam-kalamnya, bertabaruk dengan pakaian Rasulullah, bertabaruk dengan rambut Rasulullah, bertabaruk dengan jubah zirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pedang Rasulullah, dan banyak peninggalan-peninggalan beliau. Itu bagus, ya, bukanlah kesyirikan, tapi banyak orang terkecoh bahwa ada tabaruk yang sangat mudah diakses oleh siapapun umat muslim ini, yaitu bertabaruk, mengambil berkah dengan membaca, memahami kalam-kalam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu. Jadi selama ini tabaruk itu sering dilakukan terhadap kebendaan, tapi ada sesuatu yang tak kalah mahalnya dibanding kebendaan, benda-benda peninggalan Rasulullah, yaitu sabda-sabda beliau, kalam-kalam beliau, nasihat-nasihat, sumber syariah, sumber hukum, yaitu hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi apa yang kita lakukan ini semoga Allah anggap sebagai sumber keberkahan untuk diri kita dan mudah kita amalkan, dan bagian kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau hadis Rasulullah itu, yang kita baca hadis Rasulullah itu sudah melebihi dari sekedar mencium-cium rambut Rasulullah, mencium jubah Rasulullah, pedang Rasulullah. Itu kan kita suka mencium itu kalau dia dibawa ke Indonesia misalnya, seneng banget itu melihatnya. Seperti di Ciputat itu kan ada masjid surau lah yang menyimpan rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dikunci, tutup rapat gitu. Bahkan di situ diputar terus murotal, 24 jam murotal, putar terus di sekitar itu, di sekitar kamar itu. Niatnya untuk ihtiram kali ya. Itu diputar terus, nggak tahu sekarang. Pokoknya terakhir waktu saya ke tempat itu masih 24 jam diputar terus itu, tilawah murattal Al-Quran. Itu yang kebendaan, dicium, disentuh, atau dicium aromanya, kan begitu ya. Oleh sebagian saudara kita dikatakan itu syirik, ya, kata Salafi Wahabi begitu. Ya, syirik tidak seperti itu. Syirik itu adalah anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Yang dikatakan syirik itu kita menciptakan tandingan kepada Allah, membuat tandingan terhadap Allah, padahal Allah itu menciptakan kita. Itu definisi syirik yang paling mantap. Siapa yang mendefinisikannya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tidak usah neko-neko terlalu banyak membuat definisi-definisi syirik. Cukup kita pakai kalam Rasulullah sebagai definisi syirik itu. Apa jadi syirik itu? Anta ja'alanillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau membuat tandingan terhadap Allah. Itulah definisi syirik. Nah, banyak kok kita tidak sadar membuat tandingan terhadap Allah tanpa sadar. Nah, ini kesalahan kita semua, menciptakan tandingan terhadap Allah. Kita bertumpu kepada harta, itu sudah tandingan, itu membuat tandingan terhadap Allah. Kenapa? Karena kisi-kisinya sudah disebutkan oleh Al-Quran. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kalian memperhatikan orang-orang yang menjadikan hawa, hasrat keinginannya menjadi Tuhan-Tuhan mereka? Berarti banyak sebetulnya wasilah-wasilah yang membuat kita mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk pangkat, jabatan, rezeki, dan semuanya selain Allah
atau takutlah kehilangan rezeki, takutlah kehilangan segala macamnya, itu sejatinya kita telah mempertuhankan objek itu. Nah, berarti kita telah banyak melakukan syirik. Gak usah jauh-jauh menuduh orang syirik-syirik, kita pun yang menuduh syirik itu mungkin telah melakukan syirik juga dengan bentuk lain. Itulah sebabnya kita harus banyak bersyahadat, mengulang-ulang syahadat kita lagi. Jadi apa tabarruk yang kita lakukan ini? Ya kita membaca hadis-hadis Rasulullah SAW. Coba bayangkan nih, ini misalnya potongan afdalus salatikum fi buyutikum ilal maktubah. Itu kan lafaz seperti ini pernah diucapkan oleh Rasulullah dengan intonasi yang sama, barangkali huruf-huruf yang sama. Kita ulang dengan serupa. Gerak mulut gimana? Afdalu salatikum, hurufnya sama, kita baca juga dengan huruf yang sama. Ada hamzah depannya, kata Rasulullah afdalu, kata Rasulullah, kita ulang lagi afdalu juga. Salatikum, kata Rasulullah dulu, salatikum juga yang kita baca. Kan terjadi kesamaan kan? Itu betul-betul mengikuti jejak Rasulullah di situ. Itu betul-betul tabarukan, copy paste terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan fi buyutikum, kita ulang lagi fi buyutikum. Rasulullah dulu mengatakan illal maktubah, kita baca lagi illal maktubah. Coba tabaruk apa nih? Tabaruk copy paste, tabaruk mengikuti athar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana tuh kalau kita punya rasa, punya dzauq, punya kalbu, kita akan membayangkan, wah ya Rasulullah juga pernah melafazkan kalam ini juga ya, saya ikutin afdalus salatikum. Itu akan kerasa koneksinya, robitohnya dengan Rasulullah itu. Sama seperti kita punya kenangan misalnya kita dikasih hadiah ya, dikasih hadiah oleh orang yang kita sukai, meskipun hanya sekedar pulpen, itu menarik sekali bagi kita tuh, menarik sekali. Padahal belum tentu pulpen itu dipakai oleh dia, tiba-tiba dibeli dikasih ke kita. Nah, yang lebih menariknya adalah dia ngasih pulpen, udah pernah dipakai, dia tulis-tulis, sekalian pulpen dan kertas yang udah tulis dikasih juga ke kita tuh. Terus tulisan-tulisan, goresan-goresan di kertas di pulpen itu oleh si yang menerima dapat hadiah itu diukir lagi tuh, diikutin tuh coretan-coretan itu. Untuk apa tuh? Sampai segitunya orang kalau udah cinta tuh begitu. Sang kekasih mengasih hadiah pulpen sekaligus kertas yang pernah dia coret, dikasih ke kekasihnya. Lalu si kekasihnya itu pegang pulpen itu, dia coret lagi yang udah dicoret tuh. Di mana tuh goresan pulpennya diikutin lagi tuh. Itu kerasa menyatu gitu, sampai segitunya tuh. Nah gitulah yang kita lakukan sekarang ini. Rasulullah mengatakan afdalu, kita juga lakukan afdalu. Nah, banyak dalam keseharian kita melakukan begitu. Kita dalam ibadah sholat kita, Rasulullah pernah takbiratul ihram enggak? Ya pasti. Kita takbiratul ihram juga, sama kan? Sama. Rasulullah pernah bersedekap tidak? Sholat, Allahu Akbar. Kita pun melakukan hal yang sama. Itu bagian tabarrukan, mengikuti jejak. Rasulullah pernah ruku, kita pun ikuti gerakannya. Maka itikadkan, ya Allah, Masya Allah, Rasulullah juga pernah seperti itu. Apa yang saya lakukan ini adalah dulu pernah dilakukan Rasulullah. Jadi terjadi kesamaan. Nah, jadi kalau kita bisa merasakan demikian, maka sholat itu akan terasa nilai mahabbahnya. Sholat itu akan terasa nilai cintanya, keterpautan hati kita dengan Rasulullah SAW. Tidak hanya sekedar gerakan-gerakan yang tanpa makna. Ambil makna setiap gerakan kita.